Suhail pernah menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di muka Abu Hudzaifah sesuatu." Karena Salim sering keluar masuk ke rumah, Aisyah melanjutkan, maka Rasulullah bersabda, "Susilah dia." Sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh janggutnya. Beliau bersabda, susuilah dia, maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Hudzaifah. Maka Sahlah berkata, demi Allah, setelah itu saya tidak lagi melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu. Ya, kira-kira bayi punya jenggot nggak, Pak? Halo. Halo Kang Christian. Iya. Bayi punya jenggot nggak, Pak? Coba ulangi Kang Kos biar saya pahami dulu, biar saya tangkap dulu kemana arah jenggotnya. Kemana arah jenggotnya? Iya, soalnya nanti Ya, perhatikan ya. nanti kita masuk jurang. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi sekali lagi, didengarkan betul-betul sambil dibaca, Pak ya. Demi Allah, ya, diriku tidak enak jika seorang anak dari sesusuan itu, maksudnya Anas, masih saja melihatku bebas keluar masuk rumahnya. Maka Aisyah berkata, memangnya kenapa? Suatu ketika Sahlah binti Suhail pernah menemui Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di muka Abu Hudzaifah ada sesuatu, karena Salim sering keluar masuk ke rumah. Aisyah melanjutkan, maka Rasulullah bersabda, susuilah dia. Sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh janggutnya. Beliau bersabda, susuilah dia, maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Hudzaifah. Maka Sahlah berkata, demi Allah, setelah itu saya tidak lagi melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu. Silakan, jenggotnya arah mana? Kiri, kanan, atas, bawah. Udah deh, saya nggak mudeng Kang Christian, nanti masuk jurang pula. Berarti angkat topi Takut dulu saya ya masuk Pak. jurang. Untuk yang ini angkat tangan dulu. Baik, Iya, angkat tangan tangan ya dulu Pak. Iya, iya apa dulu? Yang angkat tangan lah. Baik, Yaudah, terima kasih nanti- pengakuannya. Iya, aku sangat suka begini. Coba buka Al-Hijr ayat 9, Pak. Al-Hijr ayat 9. Ya, gimana Pak Al-Hijr CB? ayat 9, Pak. Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ayat 9. Ya ini. Inna nahnu nazal. Apa yang mau ditanya ini Kang Chris? Iya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Oh, Itu zikro. Ya, Iya, bukan iya. Al-Quran ya. Dan pasti kami yang memeliharanya. Jadi zikro mengenai persusuan dipelihara oleh Allah apa tidak? Oh, kalau di sini perang-perangan lah kita ini Kang Christian. Soalnya Mister Gelap itu ndak berallah, ndak bertuhan. Hah? Iya, makanya kita perang-perangan di titik ini. Kamu itu Islam apa bukan sih? Pak Mister Gelap ateis. Tidak, pemahaman saya nggak seperti pemahaman membaca konteks begitu. Ya gimana coba Oh, jelaskan? coba dijelasin dulu. Pak Mister Gelap ini agamanya apa? Agama saya Islam, Kang Bang Oh, Jali. Islam. Ya, Jadi, tapi Islam saya yang lebih bagaimana condong ini? Kok agak lain? lebih condong memahami bagian disiplin ilmu ma'rifat. Jadi Oh, orang ketika tasawuf. membaca konteks, saya tidak memahami sesuai dengan konteksnya itu, memaknainya gitu. Yakin makrifat? Insya Allah. Bisa kita bermakrifat? Itu yang saya mau, itu yang saya suka, Kang Christian. Saya doyan dengan hal-hal seperti itu. Makanya Coba Pak ke Al-Hadid ayat 3. Kita mulai makrifat kita. Al-Hadid ayat 3. Aku suka makrifat. Iya, sama kita. Tingkat tertinggi bukan di makrifat, Pak. Percayalah. Itu dia. Tingkat tertinggi itu adalah murtad.
Oke, yang mana Kang Christian? Coba dibaca dulu Bapak Mister Doa. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, dialah yang awal, dia yang akhir, dia pula yang zahir, dialah yang batin. Dia pula yang maha mengetahui segala sesuatu. Di mana pertanyaannya Kang Christian? Oke, yang berbicara di sini Allah, benar? Tidak, saya. Saya barusan bicara. Di ayat itu. Ayat itu yang bicara siapa? Ayat itu nggak bicara, ayat itu tulisan. Iya, tulisan itu Tulisan manusia. tulisan manusia. Ya, Kang Christian. iya, aku paham. Iya, mungkin orang Islam nggak ngerti, aku paham. Nah, di dalam kalimat itu, kalamullah itu dikatakan dialah. Itu ketika berbicara, yang berbicara di situ Allah, benar? Tidak, Allah tidak ada. Yang bicara itu manusia. Terus itu kalam siapa itu? Al-Quran kalam siapa? Al-Quran itu kalau manusia yang membaca. Ketika membaca ya manusia yang berkalam. Oke. Allahnya enggak. Kalau Kang Christian bilang Allah, Allahnya mana? Masa bicara yang nggak ada? Lucu kan? Tuhannya mana? Ya. Di kalau kita ke ayat ini ya, wala walu akhiru ini yang berbicara di sini siapa? Kang Christian, Bukan tulisan itu. tulisan manusia. Terus kalamullah itu seperti apa? Kalamullah itu nggak ada, yang ada kalam manusia. Kalamullah itu hanya nama, hanya sebutan yang menyebut manusia. Berarti Allah tak pernah berfirman. Nggak ada. Dengan apa Allah menciptakan langit dan bumi? Kok dengan apa Allah menciptakan langit dan bumi? Ya, apakah dengan Bumi dan langit itu, semesta itu tercipta dan tanpa akhir. tanpa apa? Tercipta dan tanpa akhir. Tercipta tanpa akhir. Ya itulah dia al awal wal akhiru. Kalau awal itu artinya bermula apa tidak bermula itu? Bermula dan tanpa akhir. Oh, bermula. Oh, berarti wal awalu artinya bermula ya? Oke. Bermula. Dia yang ada, dia yang terakhir dan tak punya akhir. Oke. Intinya ku ambil adalah bermula, benar ya? Oke. Ketika alam semesta ini bermula, penciptanya siapa? Kosong. Penciptanya siapa? Penciptanya kosong. Apakah Allah itu ada? Tidak ada, yang ada kosong. Awal itu berawal dari kosong. Kamu menyembah siapa? Saya tidak menyembah. Siapa yang menyembah buta. Kamu punya Tuhan? Saya tidak bertuhan. Kamu punya Nabi? Nabi saya ada sebagai pengantar. Siapa nabimu? Nabi, kalau di agama saya Islam, Nabi saya Muhammad, guru pengantar kepada kecerdasan. Oke. Dari mana kamu tahu Muhammad nabimu? Saya membaca pengetahuannya, makanya saya tahu dia Nabi. Apakah kamu bertemu sama Muhammad? Tidak, saya membaca kronologis sejarah-sejarahnya, perjalanannya saya baca, dan saya setuju dengan perjalanannya. Oke. Buku apa yang kau baca? Segala buku yang menyangkut tentang dia. Oke. Apa kau percaya buku itu? Saya tidak percaya dengan buku itu, saya percaya dengan saya. Ketika saya membaca buku itu, kalau saya percaya dengan saya. Iya, yang kau baca itu sumbernya itu kan buku, benar? Iya, tapi saya tidak percaya kepada buku itu. Tapi hal yang tertulis di dalamnya, kandungan yang termakna di dalamnya kau percaya, benar? Iya, ketika aku percaya dengan apa yang aku mengerti. Aha. Artinya ada seseorang menuliskan buku itu, benar? Ya, Buku itu kan nggak tercipta, pasti ada seseorang menulisnya.
Iya. Artinya kalau kau setuju dengan buku itu, berarti seseorang itu yang menuliskan itu kau percaya, benar? Tidak, saya percaya dengan saya Kang Christian. Banyak buku saya baca, banyak juga yang saya tidak percaya. Tapi ketika aku percaya dengan apa yang aku baca, maka aku percaya dengan yang aku nilai. Ya, itu kan buku itu kan seseorang yang masukkan ke dalamnya. Kan intinya kan kamu kan percaya sesuai dengan apa yang dalam hatimu ketika hati mengatakan, Iya, oh ini aku percaya. iya, Tanpa mengkoreksi siapapun yang menulisnya, benar? iya, Ya, oke. Kita tahu ada buku Al-Quran. iya. Buku Al-Quran ini apakah ini suatu kebenaran yang bisa dipercayai? Tidak. Karena itu kertas, mushaf. Al-Quran itu adalah diriku, Oke. kitabku. Tadi analogi pertama, kau mengatakan ketika timbul kepercayaan dalam hatiku, itulah kepercayaanku, benar? Oke, ketika kau baca Al-Quran, apakah kau percaya isinya? Tidak, itu hanya sekadar pengantar untuk aku berpikir. Oke, artinya Al-Quran itu nggak bisa dipercaya, benar? Tidak, itu bukan Quran. Jangan salah Kang Christian, itu bukan Quran, itu mushaf. Al-Quran itu adalah diriku, Al-Quran itu adalah dirimu. diriku. Oke, mushaf. Oke. Berarti Al-Quran itu bukan firman Allah ya? Iya, yang Al-Quran itu apa yang aku lakukan. Al-Quran itu. Oke, coba kamu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, bagaimana kau percaya sesuatu yang tidak ada? Saya tidak mengartikan Muhammad itu ada. Saya mengartikan Muhammad itu adalah sifatku. Lalu Allah? Allah itu bagian dari keseluruhan nama keagungan. Ya, ketika kau percaya Allah, tapi kamu mengatakan tadi Allah itu tidak Saya tidak percaya dengan Allah. Allah itu adalah nama dari keagungan. Nama dari sistem. Kalau ibaratnya Kang Christian, nama dari sistem. Dan sistem itu ada komponen-komponennya. Jadi seluruh komponen itu disebut dengan sistem. Kira-kira begitulah dengan kalimat Allah itu, nama Allah itu. Dari mana kau belajar syahadat? Saya belajar dengan membaca dan memahami lewat diriku. Apakah kau itu tiba-tiba tahu gitu bersyahadat atau ada yang ngajarin? Apa yang ada dalam luar diriku adalah informasi untuk pengantar kepada kecerdasan yang ada dalam diriku. Oke, berarti intinya adalah kamulah Allah itu, kamulah Al-Quran itu Saya tidak mengatakan itu. secara tidak langsung. Itu penilaian Kang Christian, nggak masalah buat Kang Christian. Tapi saya tidak mengatakannya, Kang ya. Saya tidak mengatakannya. Tapi kalau Kang Christian menilainya seperti itu, kan itu hak Kang Christian. Setuju? Kamu hanya malu mengakuinya. Saya tidak punya malu. Untuk siapa saya malu? Tadi kamu mengatakan akulah Allah itu. Kapan? Allah itu adalah nama keagungan. Artinya kalau dianalogikan ibarat suatu sistem. Dan sistem itu punya komponen. Dan seluruh komponen-komponen itu masuk kepada sebutan sistem. Begitu. Mohon dimengerti Kang Christian. Artinya antara agamamu dengan agamaku sudah tidak beda. Namun pada kenyataannya kita teman bertumbuh. Yang masing-masing berjalan pada rel masing-masing. Pada ujungnya nanti menyatu dalam sistem. Bukan, kamu berpikirnya terlalu dalam, tetapi kamu terlalu, bahasanya adalah naif, terlalu naif kamu. Kenapa terlalu naif? Ketika aku suruh kau baca Al-Quran, kau mengatakan itu bukan firman Allah. Iya, karena aku yang membaca. Terus Al-Quran? Ketika aku membaca itu adalah bacaanku. Ya, bacaanmu benar. Jadi Kang Christian jangan terjebak oleh konsep. Terjebak oleh konsep, maka ujungnya mutar-mutar, keliling 7 keliling, pusing 7 keliling. Coba gini. Kamu kan secara tidak langsung mengatakan aku berbeda dengan para ulama. Muhammad. Bukan, aku adalah pemahamanku. Ulama-ulama itu adalah pengantar untuk kepada kecerdasanku.
Segala yang ada di luar diriku adalah pengantar untuk sampai kepada kecerdasanku. Kecerdasanku yang tanpa batas. Saya tidak terkontaminasi dengan apa yang di luar diri saya. Yang di luar diri saya hanyalah sekedar pengantar informasi untuk kepada diriku. Cek, ada suara saya? Cek. Ada Kang Christian, ada. Cek, jelek banget sih. Oh, ini kepencet keputar. Handset bagusin dulu. Iya, Kang, tadi aku tapi jangan bersih-bersih. emosi ya Kang. Kita muter-muter kata-kata, jangan pakai emosi ya. Kita tetap dalam, walaupun siapa Kang itu, kita tetap dalam ketenangan ya. Oke. Suaraku berubah nggak? Nggak berubah ya? Enggak. Agak lebih baik. Oke. Iya. Begini, sesuatu timbul keimanan itu, kamu kan mengimani bahwasanya Tuhan kamu ada, benar? Saya tidak mengimani Tuhan itu ada. Kamu mengimani? Saya mengimani saya. Oke, sebagai apa? Sebagai saya. Iya, sebagai saya. Menurut kamu siapa pencipta langit dan bumi? Kosong. Jangan suruh sipil kosong ya. Namanya kosong yang nggak bisa disipil. Yang bisa disipil itu yang ada, yang isi. Kalau kosong nggak bisa disipil. Berubah suara saya ya. Aduh. Cek. Mendem ya. Tadi kena kebasahan air tadi. Aku baru bersih-bersih soalnya. Oh, pantas mendem. Ntar aku mute dulu. Bang Jali, saya itu sering di komalnya Wisnu, Pak Wong. Saya suka dengan pemikiran bebas, Bang Jali. Saya nggak terkontaminasi dengan konteks-konteks sehingga membuat saya buta dengan konteks itu, sehingga saya tidak pernah mengandalkan kecerdasan saya. Baik. Selalunya memakai Artinya, kecerdasan Pak, orang. berarti Pak Mister Gelap ini anti doktrin ya? Ya Kang, aku hanya percaya dengan diriku. Ya, itu dia anti doktrin. Tapi Anda tadi mengaku Muslim sih, makanya kita tanya literatur. Muslim itu sama Kang Bang Jali, saya memahami Muslim itu bukan sebuah kelompok organisasi. Saya memaknai Muslim itu saya selamat dari segala doktrin yang menutup kecerdasan saya. Begitu kan kira-kira Bang Jali. Kalau nanti kita cerita Muslim, cerita Kristen, kita jadi nggak selaras. Padahal aku itu harus selaras dan harmoni di semesta ini. Oh ya, kita sapa dulu tamu kita, Ibu Mama Sanggul. Shalom, selamat sore Ibu Mama Sanggul. Shalom Bang Jali. Iya, mantap. Baik, apa kabar Bu Mama? Baik Bang Jali, semoga Bang Jali dan orang-orang yang di atas semuanya baik-baik saja ya. Amin. Begitu juga dengan Bu Mama Sanggul ya. Amin, terima kasih. Enggak, saya Mungkin teh bingung. Bu Mama, ya silakan. Bang Jali, saya teh bingung sama Mister Gelap. Mungkin dia namanya saja sudah Mister Gelap. Banyak kegelapan itu berarti yang ada di dalam dirinya. Maaf kata ya, kayaknya seperti gitu deh. Soalnya dari tadi muter-muternya ke diri sendiri saja. Memang nggak ada diri yang lain selain diriku. Makanya bicaranya muter-muter. Memang kehidupan ini pada ujungnya muter-muter. Makanya dalam Ujung-ujungnya omong kosong. Aduh, suara saya juga dikit udah kayak ini. Cek. Mendam ya? Iya, kresek-kresek Mendem Bang. Mbak JP. Aduh. Iya. Coba dilap dulu Kang Christian. Jadi dalam diri Pak Mister Gelap ini ada kegelapan yang selalu menyelimutinya. Gitu Iya, loh. tapi ada rahasia tanpa batas. Rahasia tanpa batas, tanpa ujung, tetapi di situ ada kegelapan yang Iya, tanpa batas juga. Karena kegelapan itu adalah penyelimut cahaya.
Karena ada kegelapan lah, makanya ada cahaya. Di dalam gelap pasti ada cahaya. Di saat cahaya muncul, paham pun. berarti kegelapan itu sirna. Gitu. Tidak sirna, cahaya itu sangat Makanya kecil. kegelapan itu nggak bakalan bisa menang dengan terang. Betul tidak? Oh, Kegelapan Mama Sanggul. itu tidak bisa menang dengan cahaya. Kegelapan Mama itu Sanggul. tidak bisa menang dengan api yang membara, yang berkobar. Mama Nggak Sanggulku, bakalan bisa menang. Mama Sanggul, Hmm. pernah nggak ke angkasa? Kenapa? Pernah nggak ke angkasa? Loh, kalau saya belum pernah, tapi kalau sampai Coba deh tengok dari Kalau angkasa, sampean bilang sudah cahaya pernah, itu hanya saya nggak setitik. Itu saya bukti nggak percaya autentik. karena sampean bermain dengan apa namanya khayalan. Nah, khayalan yang mendominasi kehidupan sampean. Bukan hayalan. Saya membicarakan kenyataan diri saya. Saya Loh, tidak bukan. mau mengikuti Sampai pemikiran-pemikiran orang lain. Karena pemikiran lain itu hayalan. Tapi kalau pemikiranku kenyataan, aku yang melakukannya, aku yang menjalaninya. Itu termasuk, maaf ya Iya, Pak Gelap, Mister Gelap. Wah, iya. keren banget Mister Gelap. Itu namanya, maaf kata, itu namanya jumawa. Kalau semua hal ujung-ujungnya ke dalam diri kita sendiri. Itu Iya, satu iya. jumawa. Keegoisan itu ada di dalam diri Iya, sampean. biar aku egois, tapi aku tetap mencintaimu. Karena aku untuk harus egois Mencintaimu untuk karena diriku. Kristus. Aku juga mencintaimu karena Kristus. Oke? Mau Kristus, mau Hindu, apapun agamamu, itu adalah bagian dari keindahan dalam kegelapanmu. Pak Mister Gelap, saya tanya satu pertanyaan pamungkas ya, Iya, Bang untuk Jali. Pak Mister Gelap, mohon Oke. dijawab Oke. bagaimana pendapatmu tentang Tuhan? Saya tidak punya pendapat tentang Silakan. Tuhan. Ya. Karena Si? Tuhan itu tidak ada. Si? Oh, dah cukup. Tuhan tidak ada, berarti Anda ateis, Pak. Dia Tidak, nggak saya percaya tidak Tuhan, dia ateis. Tadi saya Kenapa Bang Jali Itu Anda mengklaim saya? sudah jelas mengkonfirmasi ateis itu Apakah adalah orang-orang kalau yang tidak bertuhan percaya ateis? adanya Tuhan. Apakah kalau tidak bertuhan ateis, Kang Bang Jali? Tidak, kan itu penilaian manusia, penilaian orang awam tertutup, sehingga mengkotak-kotakkan. Kalau Tuhannya Yesus namanya Kristen, kalau Tuhannya Allah namanya Islam, kalau Tuhannya namanya Hindu. Iya, Nggak tadi gitu terus itu. Kenapa Pak Mister Gelap tadi mengaku Muslim sementara Anda menafikan itu pemujatan loh. Tuhan? Muslim Tidak itu boleh seperti maksud saya, Muslim itu artinya saya selamat daripada penilaian yang di luar diri saya. Saya hanya mengikuti apa yang saya dalam diri saya gitu. Saya tidak mengikuti kata Mama Sanggul, Bang Jali dan segala macam. Makanya oleh karena saya Berarti itu selamat, pendapat Anda. saya tidak membenci agama apapun. Saya melihatnya itu bagaikan tangkai satu pohon yang cabang pohon yang saling bertumbuh begitu. Baik, oke. Jadi dari sini kita bisa menelusuri kalau Pak Mister Gelap ini secara nggak langsung kami tempeli cap sebagai ateis karena pengakuan Jangan, Anda sendiri. aku Jadi, pakar dalam Al-Quran, dalam melantunkan. ya, Melantunkan Ya, tapi oke, nggak tadi tahu artinya percuma juga. Cuman bacaan kan Anda cukup bagus ya. Mama Sanggul, Bacaan Mama Sanggul, Quranmu cukup bagus. tengok Sabar. Mister Dengerin Gelap, Mojali dulu. Sabar, dengerin Mojali dulu. Mister Gelap, pemahaman rahasia tanpa batas. Jadi kalau pakai konsep ada akalmu itu, Mama Sanggul, tidak sanggup, datanglah kepada aku, lepaskan konsepmu. Ih, Iya, ngapain? jadi pertanyaannya Pak Gelap, tadi Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada kan seperti itu. Iya. Bagimu Iya. Tuhan itu nggak ada kan gitu ya Iya. kan? Nah, Iya, iya. pertanyaan saya bagaimana Anda ada ya kalau Tuhan itu nggak ada? Boleh Saya dijelaskan ada kepada dari kekosongan. Dari kosong saya ada. Kalau Bang Jali punya Tuhan, tolong sepil. Biar saya bisa lihat Tuhannya. Oke. Tolong sepil Tuhannya dulu. Kan- Ini untuk ateis yang berarti kawan-kawan, Bang Jali mempertuhankan beliau ini yang nggak untuk ada. ateis. Tidak begini Pak ya. Nah, sebentar ya. Kemana?
Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Mister Gelap, izinkan saya dulu memperdalam pemahaman saya tentang diri Anda. Karena kenapa saya boleh. seperti itu? Karena di awal tadi saya tanya, apa agama Bapak? Islam, Bapak jawab. Ternyata setelah penelusuran pengakuan mulut Bapak sendiri, Anda mengatakan, aku nggak ada Tuhan. Nah, itu mendeteksi ya. Ini deteksi kami, Anda seorang ateis. Makanya saya pertanyakan dulu, kalau Anda tidak percaya Tuhan ya, bagaimana keberadaan diri Anda di dunia ini? Bagaimana Anda bisa ada? Itu dulu, mohon dijelaskan. Aku ada, dan karena aku ada, keberadaanku berawal dari kekosongan. Berarti Dari kayak kosong Tuhan. aku ada. Itu kan penilaian Mama Sanggul. Kalau kau ingin menilai Mama Sanggul dengan pengetahuanmu yang dangkal itu, silahkan. Kan Mister Enggak sih, Gelap Bang, rahasia aku aneh tanpa aja. batas. Gitu loh. Keberadaanku Berarti ada. Mr. sebagaimana Gelap aku ini ada. Kan muslim ngomong yang gitu. ateis ya. Mr. Gelap ini muslim Aliran yang baru ini, ateis Muslim kayaknya. ateis. Oh, ada Ateis ada itu aliran apa? baru berarti. Apa Kang? Itu kan Ateis itu kan penilaian tidak kamu. bertuhan. Ente mengaku muslim. Memangnya muslim itu berasal dari bahasa apa? Maknanya apa? Coba jelaskan. Islam itu bahasa Arab. Muslim bukan Bahasa Islam tuh. yang saya tanya. Muslim. Muslim itu beda dengan Islam. Sama, beda akar katanya itu sama loh Kang Hid. Aku ini pakar ilmu nahu sorab, nggak usah diajarin. Saya nahu Iya, sorab, muslim itu apa? mantik, balago. Nah, terus kalau Muslim Anda itu ahli sorof ya, orang yang diselamatkan, orang yang sudah diselamatkan dari pemikiran-pemikiran yang terkontaminasi seperti pemikiran-pemikiran akang-akang ini. Masya Allah. Orang Tapi kata gini ya, muslim Pak itu Mister berasal Gelap. dari bahasa Arab yang bermakna orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah, kalau Ya ente tidak punya Allah. Allah itu ente tidak punya Allah menyerahkan diri kepada inilah apa? contoh manusia yang memakai pemikiran orang. Pandainya pakai pikiran orang, pakai dong pikiran sendiri. Kita kan punya Lah, berarti kecerdasan. kamu bukan muslim, ngaku-ngaku muslim. Nah, Udah deh, itu terserah deh Kang Hate. Nah, muslim itu merupakan sebutan untuk orang yang memeluk agama Islam dengan nabinya Itu kan Muhammad. pendapatmu Kang. Gara-gara Bukan pendapat pendapatku. Mau Kang Hate, gara-gara pandanganmu inilah antar agama akhirnya berdebat dan berebut. Bukannya malah mengademkan, gara-gara pandanganmu ini antar agama bermusuhan. Jangan. Itu bukan pandangan saya. Itu Om Google juga bilang itu, coba. Ya, berarti ini pakai Pastilah otak Om ente Google tidak dong. Lah, pastilah ente tidak berkata saya tidak beriman kepada Google. Oke, sudah bagus suaraku. Sudah menggelegar. Oke, lanjut. Sudah bagus, Bang. Sudah bagus, Bang. Sudah Nah, kulap, siwak dulu dia. sudah Siwak kulap dulu dia. mic-nya. Ternyata masuk tadi air tadi 1 tetes tadi. Siwak dia dulu. Oke, Siwak dia dulu. kita siwak. Mister Christian. Gelap, apakah Kang kamu? tunggu dulu. Kang Christian. Apa? Yang di bawah Apa? ini Kang Hate ini memakai otak Google ya. Catat itu. Oh, itu otaknya dia, bukan otak aku. Oke. Itu kan kembali lagi apa yang dia baca, apa yang dia yakini, ya udah, kenapa kau paksain? Dia nyebut Google masalahnya. Betul. Dia juga baca kok, meyakini Iya. dirinya sendiri karena dia baca. Maka saya bilang dia tuh naif nih orang, naif. Oke. Apakah kamu sholat? Saya sholat. tadi katanya nggak percaya Terus, adanya terus. Tuhan, sekarang sholat. Saya sholat bukan untuk menyembah, saya sholat untukku, pahami itu Kang Jali. Apa? Saya sholat untukku, bukan untuk menyembah. Sholat untukmu. Aduh. Kamu sholatnya Iya. untukmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Jangan bawa-bawa wa Quran mamati. dong. Itu itu Tadi bukan kan kita bawa itu Quran. orang Islam. Jangan firman Allah bawa. Itu bukan Pendapatmu firman aja. Allah. Itu ucapan barusan ucapan Mister Gelap. Cuman bahasa Iya. Arab. Aduh. Ya, tapi kan Kemana kamu ambil kan dari bahasa Christian ini? dari Al-Qur'an kan kau ambil itu kan? Ya udah aku pakai bahasaku ya. Sesungguhnya sholatku untukku, hidupku untukku. Sudah.
Iya, pakai bahasa sendiri aja. Nanti kalau bahasa Arab nanti pakai Al-Quran itu kan bahasa orang. Bukan Oke, firman apalagi- Allah lagi. Oke. apalagi kan Kamu Kristen? kamu itu sholat, menyembah diri sendiri kan? Kepada diri sendiri kan? Saya tidak menyembah diri sendiri. Aha. Saya ruku. sholat untuk Aha. diriku karena saya senang dengan sholat. Kamu sholat untuk dirimu. Hmm. Apakah ada bacaannya? Ada? Berikan dulu kue. Kusiwak kuenya? itu, kusiwak. Tadi keku. Cepat Oke. Kang Christian. Jangan apa namanya? Berlepot-lepotan. Bukan beli-beli. Ketika kamu sholat itu doanya seperti apa coba? Doaku itu ia minta untukku lah. Iya, bagaimana bunyi doanya? Aku punya kebahagiaan, keberlimpahan. Aku punya segalanya. Begitu. Jangan gila Kang Christian ya. Bang Jeli, siapkan dulu apa? Kerangka untuk Kang Christian. Enggak kerangka. Kau makrifat, saya juga dari makrifat. Makrifat nggak seperti itu tuh Yun. Kamu hanya berlebihan aja. Kang Christian Islam apa dia kok pakai makrifat pula? 2014 saya keluar. Keluar dari penjara. Iya, penjara Islam. Lalu Kan nggak salah, kan? Lalu masuk Masuk ke Kristen. Oh, Kristen. mantap. Itu namanya pemikir. Bagus, saya suka. Berarti kamu tidak pemikir. Saya yang pakarnya. Coba dulu baca dulu Bang Jali. Apa itu makrifat Bang Jali? Coba dulu. Pengertian makrifat. Kang Christian, saking lempangnya Mister Gelap, saya cinta dengan agama apa saja, Kristen, Islam. Kamu Karena saya hanya memandang begini. itu adalah bagaikan teman bertumbuh untuk menampakkan keindahan-keindahan gitu. Begini bro, kamu Gimana, itu bro? seorang Islam, seorang Muslim yang memiliki nama Tuhan Allah, Nabi-Nya Muhammad, tapi kamu tidak mengakuinya. Karena banyak nanti pertanyaan di dalamnya. Alhasil kau membawa pemahaman diri sendiri, di mana alam semesta itu adalah kosong, Allah itu juga kosong, segala sesuatu bersumber dari kekosongan. Oh, dan kamu juga nggak Christian nggak sanggup ya dengan yang seperti itu? Takut gila ya? bukan takut gila, memang selangkah lagi aku gila. Memang selangkah, iya. Iya, kalau Memang gitu selangkah lagi. berarti kita Makanya saya join bilang, dong. makanya saya bilang orang makrifat itu selangkah lagi gila. Enggak, bukan gila. Saya lagi menggenggam kegilaan. Ya, makanya enggak, teman-teman begini. Jangan kaget teman-teman. Dia dikatakan dia itu bahwasanya aku sudah menggenggam kegilaan karena semakin gila semakin makrifat lah dia. Gitu. Berarti yang ngomong gitu juga ini Kang Christian ini. kok pandai dia ngomong gitu. Kalau Mama Sanggul nggak pandai dia. Dia pasti bilang Tuhan Yesus. Padahal gitu aja taunya. Ya, karena kan gini, kita kan belajar sejarah juga, ya kan? Iya. Kan kita kan orang-orang abad ke-20, mungkin ada yang 21 kan. Nah, kita kan belajar dari sejarah. Fakta pertama kita temukan adalah Yesus pernah ada di muka bumi ini. Iya. Gitu loh. Itu fakta, di mana juga banyak peninggalan-peninggalannya. Makanya saya ketika belajar kekristenan, saya berpikir, wah kalau memang sesuai dengan sejarah, kan saya berpikir kan waktunya Isa di bawah pohon kurma, terus dengan Nabi Daud diudak-udak, terus Musa pamannya, kan pemahaman sama, pasti sama kayak Injil kan begitu pikir saya. Ternyata saya belajar, oh ternyata inilah ujungnya makrifat, yaitu murtad. Jadi Kang Christian, aku itu mencintai semuanya. Makanya aku melihat itu semua indah. Makanya aku itu menggenggam kegilaan. Aku suka dengan perbedaan itu. Ah, gitu. Yang pertama, Nanti jangan kamu ikut-ikut itu sama aku. Nanti gila karena aku menggenggam kegilaan. enggak, kalau makrifat itu psikolognya juga harus dijaga, Kang. Psikolognya harus dijaga Iya. juga. Memang Betul, kau mengatakan, karena kan dalam Islam kan berakal dulu baru beragama. Jangan Tadi kalau dilepas aku di itu. bawah sudah mendengar, saya melihatnya ini ranahnya cocok ini, dibongkar.
Saya nengok-nengok ranahnya juga. Kalau ranahnya itu bertahan di syariat atau kajian-kajian konteks, saya nggak datang. Dari tadi saya diam-diam aja sih. Cuman kau masuk tadi nggak membahas apa tadi, teks kan? Iya. Coba tanya sama saya teks Al-Quran, kamu katakan. Bikin dong pertanyaan yang paling mantap. Aku datang, aku langsung buka mic gitu loh. Nah, inilah yang aku mau itu. Makanya Kang Christian, aku itu suka di komalnya Wisnu karena saya melihat dia itu memandang dia itu menggunakan kecerdasannya, tidak menggunakan kecerdasan orang. Referensi saja, lama-lama mati. Referensi saja. Tapi dari logatmu itu, kamu orang Sumatera? Saya orang Sumatera, Kang. Oh, orang Waduh, Sumatera. Pak Mister Gelap. Saya di Medan. Oh, siapa gurumu? Guru saya diri saya, kecerdasan saya tanpa batas, Mister Gelap, rahasia tanpa batas. Lama-lama Mama Sanggul gila keluar dari komal ini. Kita kan ada karena ada manusia lain loh, Pak. Semarifat-marifatnya orang nggak boleh egois, jangan naif jadi orang. Saya tidak egois. Mereka itu semua adalah diriku. Itulah pandangan keindahan dari Mister Gelap. Makanya Kang Christian itu saya tidak membenci. Saya paham, saya sedang berbicara dengan diri saya sendiri. Walaupun secara zahirnya saya bicara dengan Christian saudara saya. Kalau bicara diri sendiri. Makanya saya ketawa. Jali. Tunggu. Bicara dengan diri sendiri. Coba apa arti makrifat? Coba dibacakan dulu sama si tuyul satu ini dulu. Karena dia hampir gila ini orangnya. Dikit lagi gila ini. Menggenggam kegilaan. Ya, kata Pak Mister Gelap tadi, beliau ahlinya nahu sorob ya. Beliau pasti tahu makrifat berasal dari bahasa Arab ya, arafah, ya'rifu, makrifatan. Tahu pun. Artinya mengenal. Ya, secara bahasa Bukan, dia mengenal. jauh lebih dari itu Bang Jali. Ya, sabar. Arafah Saya itu mengatakan bijaksana. etimologinya dulu, Pak. Oke, lanjut. Nah, oke. Lanjut ya. abangku. Ya. Itu secara bahasa mengenal. Nah, secara istilah mengenal siapa? Mengenal Rabbuhu, mengenal. Aduh, inilah yang nggak aku terima itu. Nah, seharusnya demikian, makanya secara istilah, Pak. Inilah yang nggak aku terima itu. Ya, Di atas makrifat itu Bang Jali ada lagi kegilaan namanya kesadaran. Aduh, harus kuajarkan lagi. Oh, berarti Jangan di makrifat orang gila saja. Sadar. Gimana itu, Pak? Orang Di sadar atas gila. itu ada lagi namanya kesadaran. Sadari, Jang. Makrifat itu mengenal sifat, bukan mengenal Tuhan. Mengenal sifat. Sifat itu ilmu. Sifatnya siapa, Pak? Kalau sudah sadar, mengenal baru sifat. beneran gila. Sifatnya siapa, Pak? Iya, sifatnya siapa yang dikenali? Masa Anda nggak percaya Tuhan, Anda mengenali sifatnya doang? Gimana toh? Sifat itu artinya Bisa ilmu. kenal, Pak, Mengenali Mister Gelap. ilmu. Sifatnya Ilmu. gimana? Sifat itu Apa itu ilmu. sifat? Mengenali ilmu. Ya. Setelah berilmu baru sadar. Kalau sudah sadar baru gila. Ya elah. Pokoknya Bang Jali janji jangan gila ya. Bang Jali janji jangan gila. Nanti tuduh-tuduh pula Mister Gelap. Begitu. Ya, oke. Sabar ya. Iya, Pak Mister Gelap tadi nggak percaya adanya Tuhan, berarti apa namanya? Kira-kira ini maaf saya tanya langsung aja Iya, Bang dijawab Jali. iya atau tidak. Apakah Tuhan itu diri Anda sendiri? Tidak. Baik, berarti Anda sekedar ateis. Nah, itu tadi pertanyaan saya belum Anda jawab loh, Pak, tadi. Nah, bagaimana Tidak. Anda ada? Oke, enggak. Pertanyaan saya yang pertama kali tadi belum Bapak Bagaimana itu, jawab. Bang? Pertanyaannya gini. Coba. Bagaimana Bapak bisa ada tanpa adanya Tuhan? Coba dijelaskan dulu secara akalmu ya. Karena Anda nggak Saya percaya tidak dengan Tuhan. ada bukan karena adanya Tuhan. Saya adanya itu karena ketiadaan. Dari ketiadaan saya berada. Ketiadaan yang seperti apa, Pak? Kekosongan.
Segala sesuatu yang ada ini berawal dari tiada menjadi ada. Tiada itu Nah, kosong. itu Kalau udah namanya kosong, diciptakan, jangan Pak. ditanya. Ya, itu pengertian diciptakan, Pak. Diciptakan itu adalah menjadikan sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada. Itu namanya diciptakan. Nah, bagaimana manusia bisa ada tanpa diciptakan? Dari nenek moyang pertamanya. Seperti Nenek itu, Pak. moyang. Makanya saya tanyakan, Kok rendah kali? bagaimana Anda bisa ada? Ya, gimana? Ya udah, sekarang saya mau tahu dulu. Saya menurut ada Bapak, menurut berasal dari kecerdasan- ketiadaan. Sabar. Oke. Iya, menurut kecerdasan Bapak, bagaimana Bapak bisa ada dari ketiadaan itu menjadi ada? Bagaimana Anda bisa hadir dari yang tiada itu menjadi ada? Silakan. Saya muncul dari ketiadaan itu, akhirnya saya ada. Jangan tanya bagaimana tiada, namanya tiada. Ya jangan ditanya lagi, makin gila nanti. Astaga. Percuma ngomong sama dia, Pak. Bang Jali. Kayaknya aneh. Ini mah udah nggak bisa diomongin Mama apa. Sanggul, kau itu nggak paham, makanya kau itu pusing. Yang penting jangan sampai gila itu saja. Nggak sih, kalau saya sih nggak bakalan gila ya dengan hal-hal seperti itu. Apa yang kamu omongin itu kayaknya udah bukan apa namanya di luar nalar lah gitu. Jadi kan kamu nggak percaya dengan apa yang ada di sekeliling kamu itu, kamu nggak percaya. Saya percaya, cuma saya tidak percaya dengan Tuhan. Ini tadi ngomongnya diciptakan dari ketiga. Halo Bang Mister Gelap. Halo Kang Juma men, salam. Om Swastiastu, Om apa lagi? Salam Lupa aku. sekarang ya. Oke Bang Mister Gelap. Bang Mister Gelap. Oke Bang Juma. Bang Mister Gelap. Coba Oke, Bang. coba Abang terangkan bagaimana ketiadaan menjadikan keadaan, keberadaan Tidak ada. dan kenyataan. Aduh, Bang Juma ini lebih error lagi datang ini. Masa dia suruh saya menjelaskan ketiadaan? Ya ketiadaan yang tidak ada. Nah, kan? Ketiadaan Bang kan Gelap, tidak berarti ada. orang tua Anda nggak berfungsi ya Bang Gelap. Oke. Bang Gelap, Iya Bang. orang tua Anda tidak berfungsi ya. Anda langsung nongol sendiri aja. Ini lagi bicara geografis ini pusing jadinya aku. Kok Kan katanya geografis? dari tiada Kita menjadi bicara ada. psikologis. Kalau bicara psikologis, bicara Oke. psikologis, jangan bicara geografis. Oke bang. Kalau abang bicara psikologis, ya kan, berarti abang muncul sendiri gitu. Muncul dari batu. Iya. Muncul dari ketiadaan. Iya, kan saya bilang Anda ujuk-ujuk langsung ada aja. Kang Solo Karir, Anda itu sedang bicara geografis. Kalau bicara geografis, kita bicara ke disiplin ilmunya. Ini sudah bicara di apa kita ini? Di luar angkasa. Oke, berarti geografis abang sekarang sudah bukan di bumi lagi lah gitu ya. Kalau Sekarang bukan bicara nalar abang. geografis, begitu Kang Juma. Kita sedang bicara psikologis. Kalau bicara psikologis, artinya bicara tentang rasa. Oh, rasa aja, rasa apa bang? Rasa warna, rasa anggur, rasa apel. Oh, Ini aja, Pak Mister Gelap, cek kodam dulu, kita coba cek kodam dulu. Aduh, ini korban cek kodam ini. Bang Jali kan korban ada, Bang. cek kodam. berarti kan ada bang. Kalau abang bilang rasa tadi kan berarti kan ada. Rasa itu ada tapi tak geografis, psikologis. Psikologis, berarti kan ada juga kan? Ada. Buktinya aku ada. ada. Dari ketiadaan. Iya. Kan nggak masuk Ya, berarti akal kan- kan? Aku ada dari ketiadaan gitu loh. Kan lucu gitu Iya, jawabannya. jadi dari nggak ada tahu-tahu muncul langsung muncul. Dari mana? Dari setan.